Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Krisna Setiawan dengan NIM 240101074. Nah, di sini saya mau mempraktekkan praktek dari PPT kelompoknya Widana. Yang pertama untuk membuat model kategori sekaligus migration controller dan shader untuk menggunakan satu perintah artisan. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke VS Code, terus kita langsung masuk ke terminal. Nah, di terminal kita tinggal copy atau ketik PHP artisan make model kategori drive MCS ya. Di sini karena kita ketik saja ya biar jelas. PHP artisan make model kategori MCS. Nah, cek dulu apakah sudah benar. Oke, sudah ya. Kita enter. Nah, di sini sudah sukses ya. Sudah sukses. Nah, perintah ini nanti otomatis membuat 4 file sekaligus yaitu model kategori, file migration controller, kategori controller, dan shader, kategori shader. Nah, yang kedua kita disuruh modif the kategori migration. Jadi untuk selanjutnya kita akan memodif file migration untuk menentukan struktur dari tabel kategori. Nah, kita masuk ke database ya, ke database. Nah, database migration ya. Nih database migration. Nah, terus kita buka file yang nih create categories. Nah, baik, untuk isi dari codingan ini kita akan samakan dengan di PPT. Untuk nanti kita akan mengedit isi tabel ini ya, public function app. Nah, di sini yang biru ini kita tinggal tambahkan saja ke dalam di public function app ini ya. Kita mungkin akan copy paste saja. Nah, kita akan copy di sini ya. Sorry, kita akan copy di sini. Oke, kita rapikan. Nah, di sini udah terisi codingan yang diperlukan kayak di PPT ini. Terus, nah jadi untuk pada tabel kategoris ini kita tuh kayak menambahkan kolom NIM. Nah, ini kan ada NIM terus dengan panjang 100 karakter kan. Nah, terus di description yang boleh kosong serta timestamp. Terus kita lanjut untuk menjalankan migrationnya ya.
Karena setelah struktur tabel ini selesai dibuat, langkah berikutnya tuh kita akan menjalankan migration ini agar tabel kategori ini terbentuk di database ya. Kita masuk ke terminal. Ini udah terminal dan kita php artisan migrate, kita copy aja. Nah, sudah kan? Sudah done. Nah, karena proses migrate sudah berhasil, maka tabel kategoris sudah tersimpan di database. Kita cek berarti di tabel kategoris di database. Kita cek dulu ya. Nah, nih kategoris ya. Ini karena kecil nih, sorry ya. Karena kecil. Nah, ini sudah ada ya. Untuk tabel kategorisnya sudah masuk, yang ada nama ya, nama, description. Nah, yang sudah kita masuk tadi ke visual code-nya ya, udah apa namanya sudah sesuai lah ya, udah ada tabel kategoris. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Nah, karena udah sesuai ya, udah ada dan juga udah ada tabel kategorisnya. Terus selanjutnya kita akan mengatur model kategori agar terhubung dengan tabel kategoris dan bisa menerima data secara mass assignment ya. Ini model file name kategoris.php in app model folder. Kita lanjut ke app model folder ya, app model, terus ke model folder, kita ke kategori PHP. Nah, di sini kita tinggal tambahkan. Nah, kita tinggal nambahin protect nih. Di sini tuh kita akan mendefinisikan ya nama tabel dan kolom yang boleh diisi, yaitu name dan description ya. Kita copy aja biar ya, kita copy, kita masukkan di sini ya. Nah, rapikan dulu. Nah, di sini kita sudah menambahkan ya, yaitu kolom yang boleh diisi ya. Kita ulang lagi, kita sudah menambahkan kolom yang boleh diisi, yaitu name dan description ya. Baik, mungkin dengan langkah ini pembuatan model migration dan struktur tabel kategori sudah selesai saya buat dan siap digunakan untuk proses CRUD atau CRUD ya. Mungkin untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi halo, di sini aku Wahyu. Di sini aku bakal ngejelasin dan ngasih tutorial gimana sih caranya ngebuat data di file project SQL ini. Nah, pertama-tama kita pergi langsung ke folder root. Kita cari yang file web PHP. Nah, di sini pertama-tama kita masukin
kode yang use flash app HTTP controller. Nah, di sini aku udah nambahin di mana yang isinya kategori controller. Kalau udah, langsung aja kita tambahin kode yang kedua, yaitu root get categories index. Nah, langsung saja kalian copy dan kalian paste di sini. Nah, di sini aku udah copy dan nge-paste juga, jadi langsung aja. Nah, di sini kita bakal membuka dan modifikasi file folder controller pada bagian kategori controller. Nah, di sini kita bisa langsung aja buat nambahin kode yang dimana use flash app. Di sini aku udah nambahin untuk kategorinya itu sama. Lalu kode yang kedua kalian bisa tambahin untuk public functionnya. Jadi ini untuk codingan functionnya, ini aku udah nambahin public function index dan ini. Oke, aku lanjut untuk membuat view categories index. Nah, di sini kita bakal ngejalanin di terminal, terutama kita menggunakan bash. Nah, jadi komennya itu php artisan make view categories index. Nah, di sini aku udah berhasil sebelumnya buat running. Jadi aman. Oke, lanjut. Kita pergi ke namanya view, folder view. Lalu kita cari kategori. Nah, kita cari file namanya index black php. Nah, kita bisa ngesalin kedua kode ini karena nanti bakal menjadi satu. Langsung saja kalian salin dan paste di Blade PHP ini. Nah, di sini sebelumnya sudah aku paste dan aku rapihin ya, biar enak dibacanya juga. Oke. Lalu kalian bisa ngecek di browser kalian dengan menambahkan slash categories. Oke. Nah, kalian bisa lanjut aja buat insert data ya. Di root PHP kita balik lagi ke file web PHP yang tadi ada di root itu. Nah, kalian bisa nambahin pada ini di bawahnya index tadi itu. Di bawahnya break. Kalian bisa langsung aja buat nambahin kode ini yang restore-nya ke sini. Nah, aku juga udah nambahin sebelumnya, jadi bisa lanjut. Nah, di sini bakal kita menambahkan aggregator untuk kategori controller-nya. So, lanjut aja. Nah, ini kalian bisa salin aja kode yang ini ke sini. Ini kita salin, kita paste di bawah kategori all sini. Dan di atasnya return. Oke, kalau udah aman, kita lanjut aja. Nah, sudah itu, langsung aja kita ngebuat yang namanya form untuk controller function-nya. Jadi lanjut aja. Kita cari namanya folder, kategoris, lalu index black PHP. Nah, sebelumnya kita udah buat tuh yang ada dua kode tadi tuh kanan kiri. Nah, itu langsung aja kalian bisa tambahin untuk formnya yang sudah lengkap dengan button. Nah, ini aku udah punya codingan ya. Ini deh. Nah, form button. Oke. Kalian bisa langsung aja tambahin di sini. Jadi sebenarnya udah tambahin dan ini udah jauh lebih rapi sebelumnya. Nah, kita bisa langsung aja ngebuka browser kita, apakah mengecek apakah sudah berhasil. Nah, sudah. Jadi bakal seperti ini ya guys. Oh ya, aku bakal minta maaf dulu karena sebelumnya aku nambahin buat, kan tadi aku nge-slash kategori. Nah, di sini salah penamaan aja dan aku malah nambahinnya buat produk. Oke, jadi begitu dulu untuk tutorial yang udah aku berikan. And see you next time. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang updating dan deleting data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Theodorus Fidelis Samangun dengan NIM 240 1010060. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, tadi kan sebelumnya sudah dibagikan untuk cara bagaimana masukkan datanya. Kemudian di sini
untuk updating data, kita langsung saja mulai. Kita di awal itu buka folder roots dari WP-HP, kemudian kita copy ini kodenya yang ada, kemudian kita pastikan saja. Kemudian yang selanjutnya kita buka di folder app HTTP controller, kemudian kita cari bagian kategori controller, kemudian kita salin saja untuk datanya, kita taruh di bawah sini ya. Kemudian jika sudah selesai kita langsung masuk ke bagian lead-nya, kemudian kita buka dari resource view, kemudian kategoris, new index. Nah, jadi kita salin saja untuk datanya. Nah, kita taruh di bagian update sini. Taruh. Oke, kita rapikan sedikit. Kemudian jika sudah, kita akan coba. Kita buka dulu untuk bagiannya PHP artis answer. Oke, kita buka. Oh, ini sudah ada tadi ya. Langsung saja kita masuk. Di sini nama kategori kami itu produk ya, bukan kategoris. Kemudian kita langsung saja update untuk datanya. Apakah bisa diupdate? Ya, bisa diupdate. Kita coba lagi, bisa diupdate. Yang lainnya juga bisa. Oke, itu dia untuk bagian update. Sekarang kita masuk ke bagian deleting data. Kurang lebih konsepnya sama ya teman-teman. Yang pertama kita buat ini dulu di folder roots bagian WP-HP, jadi bawahnya. Kemudian kita lanjut di bagian controller. Langsung saja kita copy kategori controller, kita buat di bawahnya sini. Jika sudah, kita buat di bagian index dan update PHP-nya ya. Mana tadi ini? Kita taruh di bagian hapus ini. Oke, kita lakukan sedikit. Oke, jika sudah, maka akan berhasil. Kita coba di datanya, coba hapus data, bisa. Kemudian kita coba lagi, mungkin lagi sekali kita coba. Oke, dan itu datanya bisa kehapus. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam codingan kami dan juga tutur bahasa kami. Kami tutup presentasi kami ini dengan terima kasih.